Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Bokori dengan NIM 29023500045. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sektor pertanian. Latar belakangnya, sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di negara-negara berkembang. Peranan atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang vital sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di mana sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu negara. Sektor pertanian merupakan basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting dapat menciptakan spread effect dalam proses pembangunan. Sektor ini dapat pula menciptakan forward dan backward linkage yang bila disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberikan sumbangan yang besar untuk perkembangan. Perkembangan sektor pertanian. Yang pertama ada program pembangunan pertanian ditunjang dengan program pembangunan sarana dan prasarananya seperti pengadaan dan pelancaran faktor produksi, pengembangan jaringan irigasi dan jalan, kebijaksanaan tata niaga dan harga, serta penelitian. Yang kedua, dalam era PJP 1, sektor pertanian merupakan prioritas pembangunan ekonomi. Pertumbuhannya rata-rata 3,6% per tahun. Kemajuan paling menonjol sektor ini selama PJP 1 adalah dalam bidang produksi pangan, yakni keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Pada tahun-tahun 1970-an, Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia. Swasembada beras ini berdampak penting pada peningkatannya kualitas gizi, pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang ketiga, sampai dengan tahun 1990, sektor pertanian masih merupakan penyumbang utama dalam pembentukan produk domestik bruto. Namun, sesudah itu posisi tersebut diambil oleh alih sektor industri pengolahan. Yang keempat ada sampai dengan tahun 1992 saja tercatat lebih dari separuh tenaga kerja kita bekerja di sektor ini. Sementara kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian pada umumnya relatif rendah, sehingga produktivitasnya rendah. Pada gilirannya, pendapatan mereka juga rendah. Laju pertumbuhan sektor pertanian dalam membentuk PDB atas dasar harga konstan tahun 1983. Bisa dilihat sendiri dari tabel tersebut ya. Menurunnya peranan sektor pertanian di satu sisi dan meningkatnya peranan sektor industri di sisi lain menyiratkan telah terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi perubahan struktural itu sebenarnya masih belum mantap karena baru merupakan perubahan dalam struktur pendapatan, belum diiringi dengan perubahan dalam struktur ketenaga kerjaan. Sektor industri masih belum menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Banyak pekerja di sektor ini menjadi penganggur, tak kentara, atau berubah berurbanisasi ke kota mengadu nasib di sektor informal. Subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar nilai tambah sektor pertanian. Sekedar perbandingan, selama periode 1988 sampai 1994, sumbangan subsektor ini rata-rata di atas 9% setiap tahun. Sedangkan sumbangan subsektor lainnya masing-masing belum mencapai 4%. Dalam tahun 1991 dan 1993 serta 1994, pertumbuhannya masih negatif. Pertumbuhan negatif ini terutama disebabkan karena penurunannya produksi padi, dan hal ini berkaitan dengan berlangsungnya kemarau yang relatif panjang pada tahun-tahun tersebut. Produksi padi pada palawija tidak begitu menggembirakan dalam periode 1990-an 90 sampai 1994. Tidak ada yang pertumbuhannya mantap. Komoditas tanaman yang agaknya cukup menjanjikan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Produksi kedua jenis tanaman yang lazim disebut hortikultura ini cukup mantap. Konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen. Menurutnya Suparmoko tahun 1994, selain pendapatan konsumsi ditentukan oleh faktor-faktor yang lain, yaitu 1. Selera, 2. Faktor sosial ekonomi, ketiga kekayaan, 4. Keuntungan atau kerugian kapitalis, kelima tingkat harga, 6. Tingkat bunga. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa.
untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen adalah pemakai barang dan jasa. Apabila konsumsi mengalami peningkatan, maka akan mengakibatkan terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila konsumen mengalami penurunan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Di samping itu, peningkatan modal akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Subsektor kehutanan. Hasil hutan subsektor kehutanan adalah kayu. Hasil-hasil hutan lainnya digolongkan sebagai hasil hutan ikutan, meliputi sirap, arang, kayu bakar, bambu, damar, rotan, kunderken, terpentin, minyak kayu putih, benang sutra, dan tengkawang. Berdasarkan tata gunanya, hutan di Indonesia dibedakan atas 1. Hutan lindung, 2. Hutan produksi terbatas, 3. Hutan produksi tetap, 4. Hutan produksi yang dapat dikonversi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan. Di sini ada subsektor peternakan. 90% peternakan diusahakan oleh rakyat. Sekitar persentase itu pula penyediaan daging dan telur serta susu segar berasal dari usaha peternakan rakyat. Hanya 10% saja usaha peternakan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan peternakan rakyat, sebagaimana usaha-usaha lainnya yang juga dijalankan oleh rakyat, maksudnya bukan oleh perusahaan. Ditandai oleh ciri-ciri 1. Skala usaha kecil dan modal terbatas. 2. Teknologi sederhana dan pengelolaan tradisional. Yang ketiga, bersifat padat karya dan berbasis keluarga serumah. 4. Produktivitas dan mutu produk rendah serta tidak baku. Produk subsektor peternakan meliputi daging, telur, dan susu. Usaha peningkatan produksi peternakan ditempuh melalui berbagai cara, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diferensifikasi, dan perbaikan mutu. Intervensi dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas peternakan rakyat melalui pemberantasan penyakit dan pelaksanaan inseminasi buatan. Subsektor perikanan. Subsektor perikanan di samping untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, lebih berorientasi promosi ekspor dilihat dari segi lahan tempat budidayanya. Subsektor ini dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat dibedakan lagi menjadi perikanan di perairan umum seperti sungai, waduk, dan danau, serta budidaya ikan darat yang diusahakan di tambak, kolam, keramba, dan sawah. Hasil-hasil tangkapan di laut tidak seluruhnya berupa ikan, melainkan termasuk pula udang-udang, ubur-ubur, teripang, mutiara, rumput laut, dan ganggang laut. Udang bahkan menjadi primadona ekspor komoditas perikanan. Kenaikan produksi perikanan bersumberkan dua faktor, yaitu 1. Pertambahan jumlah rumah tangga perikanan atau pembudidaya ikan dan penangkap ikan. Serta yang kedua, produktivitas jumlah rumah tangga perikanan berkembang dari 1,68 juta pada tahun 1988 menjadi 1,79 juta rumah tangga pada 3 tahun berikutnya. Pada tahun 1994 ditaksir ada 1,84 juta rumah tangga perikanan di seluruh tanah air. Pertumbuhan jumlah rumah tangga perikanan dalam periode 1988 sampai 1994 rata-rata 2,61% per tahun. Produksi sebanyak 2,88 juta ton pada tahun 1988, naik menjadi 3,35 juta ton tahun 1991. Kemudian naik lagi menjadi 3,79 juta ton pada tahun 1994. Dalam periode 1988 sampai 1994, produksi tumbuh dengan laju rata-rata 5,83% per tahun. Pertumbuhan tertinggi selaju 7,93% dicapai oleh budidaya ikan darat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi tentang subsektor pertanian. Bila ada kesalahan kata dan mungkin sedikit kurang dipahami, bisa dibaca kembali PPT-nya. Sekian, terima kasih.